Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS dan P3K pada tahun 2024. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal P3K Guru 2024. Ini materinya tentang manajerial dan sosiokultural. Oke, sebelum saya mulai, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam kompetensi sosial kultural, seorang P3K sebagai ASN berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam A. Membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait layanan. B. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Oke, ini C-nya ya. C. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Atau D. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik perbedaan di masyarakat. Oke, di sini yang kita perlu kenali itu adalah kata kuncinya ya, kata kuncinya. Oke, yang pertama itu dalam kompetensi sosial kultural. Oke, P3K sebagai ASN itu berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam. Oke, dalam hal ini yang paling tepat itu adalah yang paling lengkap jawabannya ya. Yang paling lengkap jawabannya itu adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kenapa yang C? Karena di sini untuk yang C itu mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Nah, ini jadi ini lebih lengkap ya. Lebih lengkap jawabannya dibandingkan opsi A hanya membangun hubungan saja, kemudian opsi B hanya mempersatukan, kemudian opsi D itu meskipun mempersatukan dan membangun, namun di sini ada konflik perbedaan di masyarakat. Jadi kurang tepat. Yang paling tepat itu jawabannya yang C ya. Oke, jadi jawabannya ya. Kita bahas nomor 2. Oke. Kompetensi sosial kultural dipersyaratkan untuk ASN level jabatan fungsional guru muda adalah A. Peka, memahami, dan menerima kemajemukan. B. Mempromosikan persatuan, mengembangkan sikap toleransi. C. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, yang ini yang paling tepat ya. Yang paling tepat itu adalah yang B ya. Apa yang B? Karena yang B itu ini mempromosikan, kemudian persatuan, mengembangkan sikap toleransi, dan ini merupakan salah satu jabatan fungsional untuk guru muda ya, untuk level guru muda. Tuh, jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Pertanyaan selanjutnya. Menunda cuti untuk memberi kesempatan kepada rekan lain yang akan cuti untuk hari raya keagamaan adalah contoh perilaku dalam indikator A. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. B. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. C. Terbuka, masyarakat ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan. Atau D. Peka, memahami dan menerima kemajemukan. Oke, yang paling tepat di sini kita bisa menunda cuti untuk diberikan kepada rekan yang lain. Itu merupakan salah satu yang paling tepat yang A ya. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan atau kelompok atau individu masyarakat ya. Jadi menerima perbedaan dan memberikan kesempatan kepada rekan kita untuk merayakan hari
raya keagamannya ya. Oke, itu jadi menerima perbedaan. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kompetensi sosial kultural harus dimiliki oleh, oke ini opsinya banyak ya. Yang pertama, aparatur sipil negara di instansi pusat dan instansi daerah. B, aparatur sipil negara di instansi pusat seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan kementerian, sekretariatan, dan sebagainya ini ya disebutkan. Kemudian yang C, semua pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. D, aparatur sipil negara di instansi daerah seperti perangkat daerah provinsi. Oke, ini disebutkan lagi bagian-bagian dari instansi daerahnya. Oke, yang paling tepat ini berarti yang mencakup baik itu di daerah ataupun di pusat. Maka yang mewakili jawabannya itu adalah yang A ya. Yang A itu kan ASN, baik itu di instansi pusat ataupun instansi daerah. Kalau pilihan yang B itu kan cuma di instansi pusat saja. Kemudian kalau yang C itu pegawai negeri maupun swasta. Nah, kan di sini yang dimaksud adalah ASN ya. Kemudian yang D itu hanya instansi daerah saja. Maka yang meliputi semuanya itu adalah jawaban yang A. Oke, itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 38 tahun 2017, jika kita sebagai aparatur sipil negara, Anda harus menyikapi keragaman yang ada di masyarakat dengan sikap A, ada terbuka dari diri kita, B, peka terhadap adanya perbedaan individu atau kelompok masyarakat, C, toleransi terhadap perbedaan, atau D, jawaban benar semua. Oke ya, jadi semua jawaban benar. Oke, yang paling tepat ini kan yang ada keterbukaan dari diri kita, itu juga betul ya. Kemudian peka terhadap adanya perbedaan individu atau kelompok juga betul. C, toleransi terhadap perbedaan juga betul. Maka yang paling tepat itu adalah semua jawabannya benar ya. Karena pilihan A, B ataupun C itu juga benar gitu ya. Yang harus menyikapi keragaman atau perbedaan yang ada di masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajuan Indonesia. Merupakan definisi dari A, kompetensi sosial kultural, B, kompetensi manajerial, C, kompetensi teknis, D, kompetensi perekat bangsa. Oke, di sini kan ada kata kuncinya ya. Kepanjangan pemerintah dalam di sini membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Berarti membangun hubungan. Kemudian sikap toleransi, keterbukaan ya. Nah, jadi yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jadi itu merupakan salah satu kompetensi dari kompetensi perekat bangsa. Jadi kan ini membangun, kemudian merekatkan kemajemukan, ya, mempersatukan, itu adalah kompetensi perekat bangsa ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mencari tahu budaya daerah setempat pada saat akan ditugaskan atau ditempatkan ke daerah tersebut adalah contoh perilaku dalam indikator A, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. B, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. C, peka memahami dan menerima kemajemukan. Atau D, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan atau individu ataupun kelompok masyarakat. Oke, di sini kata kuncinya ya, kita akan mencari tahu untuk ditugaskan ke daerah tertentu gitu sebelum datang ke tempat tersebut. Berarti kita itu terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan yang di sana ya, di daerah yang akan ditugaskan. Jadi kita itu secara tidak langsung
bahwa kita itu terbuka dengan adat ataupun istiadat yang ada di sana, dan kita ingin belajar mengenai perbedaan tersebut ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kalau mampu bekerja sama belum tentu ya. Kemudian peka memahami dan menerima kemajukan itu bisa saja, tapi yang paling tepat itu adalah yang A, lebih lengkap. Kemudian mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan, itu juga betul, tapi lebih tepatnya itu kita kan lebih mencari tahu, berarti lebih terbuka gitu. Jawabannya yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kompetensi sosial kultural bangsa untuk ASN atau P3K Jabatan Fungsional Muda atau yang setara adalah level 2, level 3, level 4, atau level 5. Oke, saya bahas ya mengenai level jabatan ya, level jabatan. Di sini ada level 1 sampai 5, di mana level 1 itu ya standar kompetensi jabatan yang harus dicapai untuk pelaksana dan jabatan fungsional pemula. Kemudian kalau level 2 ini itu standar kompetensi jabatan untuk jabatan pengawas dan fungsional pertama ya. Jadi ini fungsional pertama ya. Oke, untuk level 3 adalah standar kompetensi jabatan untuk jabatan administrator dan jabatan fungsional muda. Nah, ini sudah ketahuan ya, fungsional muda berarti adalah level 3 Pak. Ya, gitu. Oke, kita bahas lagi. Untuk level 4, standar jabatan untuk eselon 2 dan jabatan fungsional madya. Oke, eselon 2 dan madya ya untuk level 4. Dan terakhir level 5 adalah standar kompetensi jabatan untuk eselon 1 dan jabatan fungsional utama. Ini utama ya. Oke, utama. Kalau ini yang 4 itu madya. Nah, kalau 3 itu muda ya. Oke, kalau yang 2 tadi fungsional pertama. Oke, gitu ya. Untuk kompetensi sosial kultural untuk ASN P3K. Oke. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan teman-teman yang nanti akan tes mudah-mudahan pada tahun ini bisa diangkat menjadi P3K ataupun PNS ya, PNS pada tahun ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.